Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar teori belajar behavioristik. Nah, karena Ibu ada di laboratorium Miko Teaching Universitas Lampung dan tidak ada mahasiswanya, jadi Ibu izin untuk buka masker ya, Bapak Ibu ya. Mahasiswa sekalian, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita bahwa pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar behavioristik, kemudian khususnya lagi teori belajar behavioristik dari Pavlov. Namun sebelum sampai pada teori belajar behavioristik dari Pavlov, kita akan membahas dulu taksonomi variabel yang berpengaruh pada hasil belajar siswa. Untuk apa kita belajar teori belajar behavioristik ini? Antara lain agar kita mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada diri orang yang belajar. Jika kita mengetahui proses yang terjadi, bagaimana proses yang terjadi dalam diri orang yang belajar, maka kita akan mampu menyusun, merancang, mempersiapkan segala sesuatu untuk memfasilitasi agar belajar itu terjadi pada diri orang yang sedang belajar. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, mahasiswa sekalian, seperti Reglut dan Merrill katakan bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh menurut taksonomi variabel itu hasil belajar itu dipengaruhi oleh variabel, metode pembelajaran yang dipilih guru, dan kondisi. Jadi, menurut Merrill di sini, hasil belajar ini dipengaruhi metode pembelajaran yang dipilih guru dan kondisi yang ada. Kondisi ini mencakup kendala, karakteristik siswa, dan antara lain karakteristik materi ajarnya serta tujuan pembelajarannya. Nah, mahasiswa sekalian, hasil belajar kita tahu dipengaruhi oleh metode pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi mencakup kendala, karakteristik siswa, karakteristik materi ajar, dan tujuan pembelajarannya. Itu antara lain ya. Oleh karena hasil belajar itu dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kondisi yang ada, maka dan kondisi ini mencakup karakteristik siswa, antara lain ada karakteristik siswa, maka kita harus belajar teori belajar. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan mempersiapkan kondisi dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Ya, mahasiswa sekalian. Kemudian menurut Reglut yang lain,
agar terjadi proses belajar, hasil belajar ini itu dihasilkan sebagai hasil dari yang namanya proses belajar, ya kan? Proses belajar, atau orang biasa karena belajar itu merupakan satu proses, sehingga kata proses ini sering tidak dipakai, belajar saja gitu. Nah, agar kita mampu memfasilitasi belajar sehingga dihasilkan, agar mampu memfasilitasi belajar sehingga dihasilkan hasil belajar yang diharapkan, maka kita perlu belajar tentang teori belajar. Nih ya, pentingnya kita belajar teori belajar agar kita mampu memfasilitasi agar terjadi kegiatan belajar sehingga diperoleh hasil belajar sesuai yang diharapkan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, ada banyak sekali macam-macam teori belajar. Antara lain yang akan kita bahas di sini adalah teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar konstruktif. Nah, 3 macam teori ini saja yang menjadi fokus, kemudian ditambah teori belajar humanistik, teori belajar sibernetik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Lalu saat ini kita belajar, mari kita belajar lebih memfokuskan pada teori belajar menurut aliran behavioristik. Sebelum sampai ke teori itu, teori belajar behavioristik, kita bahas dulu apa sih belajar itu. Belajar itu adalah proses yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar. Jadi mahasiswa sekalian, belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar. Nah, tentunya karena dia merupakan satu proses, Bapak dan Ibu, maka belajar adalah proses yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar. Ini kita ibaratkan proses. Proses belajar itu terjadi dalam diri orang yang belajar. Agar proses ini menghasilkan hasil yang diharapkan, maka kegiatan proses ini perlu difasilitasi oleh guru agar berlangsung sehingga memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Jadi di dalam proses belajar itu ada input, ada proses, dan ada inputnya, ada prosesnya, dan ada outputnya. Nah, inilah yang harus difasilitasi oleh guru agar terjadi diperoleh hasil yang maksimal. Itu. Jadi, hakikatnya pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi agar terjadi kegiatan belajar. Jadi apa pembelajaran itu? Upaya yang dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi agar terjadi kegiatan belajar. Lalu, seperti kita ketahui, ketika belajar kita membutuhkan pengetahuan. Yang dibelajarkan adalah pengetahuan. Informasi-informasi apapun itu dikategorikan sebagai pengetahuan. Lalu apakah pengetahuan itu? Pengetahuan tentang apakah pengetahuan tentang belajar? Pengetahuan tentang belajar itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Pemahaman guru tentang bagaimana proses yang terjadi dalam diri orang yang sedang belajar akan membantu guru merancang, mengembangkan, dan menerapkan pembelajaran. Berikutnya, nah, karena pemahaman guru bagaimana proses yang terjadi dalam diri orang yang belajar akan membantu guru merancang, mengembangkan, dan menerapkan pembelajaran. Pemahaman tentang bagaimana proses yang terjadi dalam diri orang yang belajar itu dapat dibangun di dalam suatu teori belajar. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan teori belajar teori belajar behavioristik dari Pavlov. Nah, teori belajar behavioristik dari Pavlov itu menggagas teori belajar di bawah payung teori belajar behavioristik. Apakah teori belajar behavioristik hanya Pavlov saja? Tidak. Ada teori belajar Pavlov, ada teori belajar Skinner, dan ada teori belajar Thorndike. Ibu, apakah hanya 3 itu saja teori belajar behavioristik? Tidak juga. Teori belajar behavioristik tidak hanya dari Pavlov, Thorndike, Skinner. Namun, untuk kepentingan perkuliahan ini kita akan membahas hanya 3 saja, teori belajar Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Gitu ya. Mahasiswa sekalian, apa ya inti dari teori belajar Pavlov? Teori belajar Pavlov itu mengatakan atau dikenal dengan teori pengkondisian klasik. Sementara Thorndike menggagas teori belajar hukum pengaruh dan Skinner menggagas teori belajar pengkondisian operan. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita membahas teori belajar Ivan Pavlov dulu. Ivan Pavlov itu mengeluarkan teori belajar behavioristiknya, pengkondisian klasiknya setelah melakukan percobaan pada hewan peliharaannya yang pada hewan peliharaan anjing. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menggambar dengan bagus. Coba saya umpamakan seperti ini saja. Jadi percobaan Ivan Pavlov dilakukan pada hewan anjing. Nah, anjing peliharaannya, maaf ini gambar anjingnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, anjing ini setiap pagi diberi makan oleh Ivan Pavlov. Ini dilakukan berkali-kali. Ini dikasih makan daging. Ini dilakukan berkali-kali. Apa yang dilihat oleh Pavlov? Bahwa anjing ini ketika diberikan daging mengeluarkan air liur. Kemudian suatu saat Ivan Pavlov melakukan percobaan berikutnya dengan anjing yang sama. Suatu pagi Ivan Pavlov memberikannya daging. Tapi tidak hanya daging seperti yang kemarin, tetapi diiringi dengan membunyikan lonceng. Klining, klining, klining. Pavlov datang membawa daging, kemudian dengan lonceng dibunyikan klining, 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 klining. Dan itu dilakukan berkali-kali dan diamati oleh Pavlov. Anjing mengeluarkan air liur. Kemudian suatu saat Pavlov melakukan percobaan ini dilanjutkan oleh Pavlov lagi. Suatu saat Pavlov datang tidak dengan dagingnya, tapi hanya dengan lonceng saja. Klining, klining, klining. Apa yang diamati oleh Pavlov? Ternyata anjing tetap mengeluarkan air liur. Dan ini dilakukan berkali-kali. Nah, ini
Daging adalah stimulusnya, air liur dari ini adalah respon. Ini yang dikatakan oleh Pavlov, perubahan perilaku disebabkan oleh hasil suatu pengalaman. Jadi jika anjing diberikan daging, suatu stimulus, dia mengeluarkan respon. Respon air liur. Kemudian daging ini disandingkan dengan stimulus lain, stimulus berupa lonceng dan mengeluarkan air liur. Kemudian daging ini dihilangkan, diberikan saja suatu stimulus yang pernah disandingkan dengan daging ini tetap mengeluarkan air liur. Ini mengatakan bahwa perubahan perilaku yang dimaksud di sini adalah keluarnya air liur disebabkan oleh suatu pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalaman di sini dia selalu mendengarkan lonceng saat bersamaan dengan daging diberikan. Itu pengalamannya. Ya, selalu ada daging, selalu ada lonceng. Itu pengalaman yang dialami oleh daging ini. Tapi begitu daging itu dihilangkan dan pengalaman yang biasa diterima adalah bunyi lonceng selalu bersamaan dengan daging, maka walaupun daging tidak diberikan pada anjing itu, dibunyikan saja loncengnya, anjing tetap mengeluarkan air liur. Itu yang dikatakan bahwa perubahan perilaku disebabkan oleh hasil suatu pengalaman. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana maknanya untuk belajar? Bagaimana makna untuk membelajarkan? Bagaimana makna implikasinya pada pembelajaran? Bagaimana menerapkan prinsip pada pembelajaran? Nah, makna belajar di sini bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku disebabkan oleh adanya pengalaman. Pengalaman itu tidak diberikan sekali, tapi berkali-kali. Kalau begitu, apa makna membelajarkan? Membelajarkan adalah upaya yang diberikan oleh guru, upaya yang diberikan oleh Pavlov berkali-kali untuk membangun, untuk terbentuknya pengalaman itu. Nah, Pavlov melakukannya berkali-kali, memberikan pengalaman pada anjing itu supaya terbentuk perilaku baru yang berdasarkan hasil pengalaman. Ya, jadi makna belajar adalah upaya membangun perubahan perilaku pada orang yang sedang belajar. Lalu makna membelajarkan adalah upaya memfasilitasi agar terjadinya perubahan perilaku itu. Upaya yang dilakukan itu berkali-kali. Pavlov berkali-kali, tidak hanya sekali. Maknanya kalau untuk kita mengajar pada anak, apa yang harus kita lakukan? Berilah dia fasilitasilah dia untuk membangun perubahan perilaku berkali-kali, tidak instan. Itulah guru harus sabar, harus telaten, harus berkali-kali agar terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku apa? Ya, tadinya dia tidak mampu memahami tentang misalnya macam-macam tulang daun, akhirnya dia tahu, oh macam-macam tulang daun itu ada 3. Tadinya dia tidak tahu apa fungsi tulang daun, tapi dengan adanya pengalaman oleh guru, akhirnya dia tahu, oh ya, fungsi tulang daun adalah agar daun tegak berdiri dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah teori belajar Ivan Pavlov, yaitu pengkondisian klasik yang diberikan
dibangun oleh Pavlov berdasarkan hasil percobaannya pada anjing, bahwa perubahan perilaku seseorang itu disebabkan adanya pengalaman, dan pengalaman itu dilakukan berkali-kali. Jadi maknanya jika kita ingin memperoleh hasil belajar pada diri siswa, maka guru perlu memfasilitasi agar terbangunnya perubahan perilaku hasil belajar, dan itu dilakukan berkali-kali dengan adanya suatu pengalaman. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi makna belajar adalah proses terjadinya perubahan perilaku sebagai akibat dari suatu pengalaman. Kemudian makna pembelajaran adalah upaya memfasilitasi agar terjadinya proses perubahan, terjadi perubahan perilaku, dan upaya itu mempertimbangkan berbagai faktor antara lain kondisi dan lain sebagainya, seperti dikatakan dalam taksonomi variabel. Lalu Bapak dan Ibu, yang menjadi tugas Bapak dan Ibu setelah belajar ini adalah satu, bagaimana implikasinya pada pembelajaran di sekolah. Dua, bagaimana menerapkan ini pada pembelajaran di kelas. Inilah dua tugas yang perlu diselesaikan oleh Bapak Ibu. Bagaimana implikasinya pada pembelajaran di sekolah yang diampu untuk Bapak dan Ibu, bagaimana menerapkannya pada pembelajaran di kelas sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Sedikit pencerahan saja untuk Bapak Ibu. Ini sudah bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Sedikit pencerahan untuk Bapak dan Ibu tentang teori belajar Pavlov ini di sekolah. Tadi Pavlov melakukan percobaan pada anjing dan dilakukan berkali-kali, ada yang disandingkan. Nah, ibarat begini Bapak dan Ibu pencerahannya di sekolah, ada seorang guru ini selalu tersenyum. Siapa yang tidak ingin dengan guru yang terlalu tersenyum? Bukankah senyum itu adalah sedekah di hadapan wajah saudaramu? Senyum guru adalah ketenangan di dalam hati mahasiswanya, di dalam hati siswa-siswinya. Senyum itu adalah sedekah di hadapan wajah siswa-siswinya. Nah, semua siswa-siswi senang dengan guru yang tersenyum. Nah, siswa-siswi akan dekat dengan guru yang mudah tersenyum. Senyum itu melambangkan seorang guru yang siap membantu siswa untuk mengatasi segala kesulitan, siap membantu siswa untuk menerbitkan dia menjadi bintang-bintang. Nah, Bapak dan Ibu, guru yang tersenyum ini sangat disenangi oleh siswa-siswinya. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Senyum itu mengibaratkan, marilah anak-anakku, datanglah padaku, aku siap mengorbitkanmu menjadi bintang-bintang. Aku akan siap membantumu untuk terbit menjadi bintang-bintang. Nah, kemudian apa yang terjadi pada guru yang tersenyum ini? Siswanya senang sekali, banyak sekali siswa yang senang dengan guru ini. Nah, guru yang tersenyum memberikan respon. Guru yang tersenyum
siswa juga senang. Siswa akan rindu akan kehadiran guru yang tersenyum ini. Senang. Lalu suatu ketika guru itu datang dan dia ternyata mengajar mata pelajaran matematika. Apa yang terjadi? Matematika diajarkan oleh guru ini, guru siswa akan senang. Ini ibarat guru ini ibarat daging tadi, siswa senang. Kemudian guru disandingkan dengan mata pelajaran matematika, siswa senang. Apa yang terjadi kemudian? Suatu saat guru ini pindah, suatu saat atau siswa naik kelas, kemudian mata pelajaran matematika dipegang orang lain. Guru itu tetap mengajar di kelas 1 dan siswa harus berganti guru lain. Apa yang terjadi? Nah, tinggallah matematika saja. Apa yang terjadi? Siswa akan tetap senang. Itulah perumpamaan belajar untuk anak-anak kita. Diibaratkan guru ini, guru yang selalu tersenyum, itu anak-anak senang. Kemudian ternyata guru ini belajar mengajar matematika, anak-anak akhirnya senang belajar matematika. Dan apa yang terjadi ketika guru ini tidak mengajar lagi matematika, ketika anak-anak harus naik kelas 2 karena guru ini harus tetap mengajar di kelas 1, apa yang terjadi? Anak akan tetap senang belajar matematika. Jadi maknanya adalah jadilah guru yang menyenangkan supaya anak-anak senang dengan kita, dan ketika kita membelajarkan sesuatu anak-anak juga senang dan akhirnya anak-anak akan senang dengan pelajaran itu. Begitu ya maksud dari Ivan Pavlov ini. Lalu untuk lebih menggali pemahaman Ibu, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas bagaimana implikasinya pada pembelajaran di sekolah, di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, dan bagaimana menerapkan prinsip Pavlov pada pembelajaran di sekolah di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Bapak dan Ibu, tugas dikumpul di mana? Tidak usah dikumpul, nanti dikumpul pada pertemuan ke-8 seperti kontak kita kuliah pertama kemarin, dikumpul saja pada pertemuan ke-8. Namun pada setiap awal pertemuan, Bapak dan Ibu akan saya minta untuk menyajikan hasil tugasnya. Diundi saja, satu orang saja, tidak semua. Nah, tidak semua saya minta untuk menyajikan hasil tugasnya, diundi saja. Jadi setiap orang akan punya peluang yang sama untuk menyajikan hasil tugasnya. Tugas tetap disimpan oleh Bapak dan Ibu dan dikumpul pada pertemuan rapat. Bapak dan Ibu, setiap awal pertemuan ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu dimulai dengan appersepsi dari saya. Setelah appersepsi, Bapak dan Ibu menyajikan hasil tugas pertemuan kedua selama 10 menit. Kemudian pada menit berikutnya saya menjelaskan materi ini kembali dan selalu diakhiri dengan tugas. Kemudian dikumpul, tidak usah dikumpul, dan seterusnya seperti itu sampai pertemuan ke-7. Demikian Bapak dan Ibu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.